ketemu lagi deh. Nah, di video kali ini sesuai janji aku akan jelasin apa aja sih persyaratannya, terus juga berapa sih biayanya dan berapa gajinya untuk program-program yang berangkat ke Jepang. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share videonya ke teman-teman kamu supaya kita bisa berbagi ilmu dan berbagi informasi satu sama lain. Dan selamat menyaksikan. Nah, ini adalah salah satu apato siswa magang kami di Jepang. Satu apato itu terdiri dari beberapa kamar, teman-teman. Jadi dihuni lebih dari satu orang. Fasilitasnya tuh lengkap banget loh, teman-teman. Dari kulkas, perlengkapan masak, lalu juga ada mesin cuci, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting yang ada di Cimo Channel ini. Dan pastiin untuk gak di skip juga ya teman-teman. Terima kasih. Oke guys, kita mulai ya. Yang pertama kita akan bahas apa aja sih persyaratan untuk bisa mengikuti program magang atau Kensusei ke Jepang. Nah, teman-teman bisa lihat persyaratannya di sini. Berikut ini adalah persyaratan untuk calon peserta magang atau Kensusei. Nah, buat teman-teman yang berminat dan udah memenuhi semua persyaratan yang ada di sini, teman-teman bisa langsung daftar kapan aja. Karena pendaftarannya itu dibuka setiap hari loh, teman-teman. Gampang kan? Nah, udah jelas ya. Kita lanjut. Yang kedua, persyaratan administrasi apa aja sih yang teman-teman perlu siapin untuk bisa berangkat magang ke Jepang? Persyaratannya ada di sini. Nah, kalau ini adalah dokumen-dokumen yang perlu kalian siapin untuk menjadi peserta magang atau Kensusei. Tapi untuk dokumen-dokumen ini kalian bisa melengkapinya setelah kalian lulus seleksi. Jadi nggak perlu harus semuanya dibawa pas tes ya teman-teman. Nah, just information untuk program magang ini atau yang bisa disebut juga Kensusei, tapi memang ada beberapa yang menyebutkan Jisusei ya. Sebenarnya sama aja sih, karena sebenarnya Kensusei itu adalah ketika kalian berangkat sampai dengan ya kira-kira 8 bulan lah. Nanti kalian akan ada ujian kemampuan selama kalian 8 bulan di sana. Nah, setelah lulus ujian itu kalian disebut Jisusei, tapi di Indonesia lebih dikenal dengan Kensusei. Nah, untuk program tersebut kita itu berangkat ke Jepang sebagai pelajar, teman-teman. Jadi ada beberapa aturan yang memang teman-teman harus patuhi. Yang peraturan pertama, ketika teman-teman berangkat ke Jepang, teman-teman itu kan ada kontrak ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Nah, ketika masa kontrak itu, teman-teman sama sekali tidak boleh pulang, terkecuali teman-teman mendapatkan izin dari direktur perusahaan tempat teman-teman magang nanti gitu. Jadi memang karena teman-teman di sana adalah statusnya itu pelajar, teman-teman. Jadi teman-teman itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari perusahaan tempat teman-teman magang gitu. Jadi kalau untuk program ini teman-teman harus siap nih. Kayak misalkan ada homesick gitu, tuh harus teman-teman harus bisa bertahan gitu. Karena kalau untuk magang itu sama sekali nggak boleh pulang, teman-teman. Oke, yang terpenting nih sekarang, yang ketiga adalah berapa sih biaya untuk bisa magang ke Jepang? Nah, untuk penjelasannya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang pasti kalian tunggu-tunggu. Soal biaya. Total yang harus kalian keluarkan untuk bisa magang ke Jepang adalah sebesar 35 juta. Untuk ketentuannya kalian bisa baca di sini. Tapi just information, untuk biaya yang kurang dari 7 juta itu juga bisa dicicil ya teman-teman. Yang penting harus lunas sebelum berangkat. Nah, udah jelas kan? Jadi buat teman-teman yang emang berminat, nah itu bisa menghubungi aku di nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, sebenarnya gampang ya teman-teman, tinggal ada kemauan dan juga ada semangat dari teman-teman.
ke program yang kedua, yaitu Kijutsu Visa. Nah, kalau visa ini sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kalau visa ini itu khusus untuk yang D3 atau S1 jurusan teknik dan juga bahasa Jepang. Nah, persyaratannya apa aja sih? Nah, persyaratannya bisa dilihat di sini. Berikut ini adalah persyaratan untuk Kijutsu Visa. Persyaratannya emang lebih banyak ya daripada peserta magang. Ya, namanya juga tenaga profesional, pasti akan jauh lebih ribet dan lebih banyak persyaratannya. Tapi gak perlu khawatir, karena akan berbanding lurus dengan gaji yang kalian dapat nanti loh. Nah, udah jelas juga kan? Ini kurang lebihnya sama seperti yang magang, tapi kalau di sini itu persyaratannya lebih banyak karena statusnya sudah pekerja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Apa aja sih dokumen yang perlu disiapin ketika teman-teman mau berangkat ke Jepang menggunakan visa engineering ini? Persyaratannya bisa dilihat di sini. Nah, kalau dokumennya sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang magang. Cuma memang ada beberapa yang diperlukan supaya kalian bisa menjadi tenaga kerja profesional. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, yang terakhir yang pasti teman-teman penasaran, berapa sih biayanya? Untuk biayanya teman-teman bisa lihat di sini juga. Soal biaya nggak usah ditanya, pasti akan lebih mahal daripada yang magang. Karena seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya, kalau Kijutsu Visa ini memang berbeda dengan yang magang, teman-teman. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini. Nah, udah jelas kan? Buat teman-teman yang emang berminat untuk mengikuti visa ini, memang agak sulit ya teman-teman, karena memang kalau visa Kijutsu Visa ini atau visa engineer ini sudah dianggap pekerja. Jadi memang teman-teman itu bisa tinggal di sana lebih dari 3 tahun, 5 tahun gitu. Kalau misalkan teman-teman ada perpanjangan kontrak itu teman-teman bisa stay lebih lama di Jepang gitu. Dan kalau misalkan Kijutsu Visa ini teman-teman itu bisa bawa keluarga, bahkan teman-teman itu bisa bawa adik teman-teman yang mau kenshusei di sana itu bisa teman-teman. Tapi memang biayanya agak lebih mahal. Dan kalau keuntungannya, keistimewaan dari si visa engineer ini, teman-teman bisa pulang kapan aja. Karena ketika kerja kan teman-teman punya cuti ya. Nah, ketika ada cuti itu teman-teman boleh pulang. Ya, kalau tiket pasti beli sendiri ya gitu. Tapi untuk visa ini lebih fleksibel karena nggak ada rentan waktu teman-teman 5 tahun harus pulang, enggak. Teman-teman mau 10 tahun, 20 tahun gitu, tergantung perusahaan tempat teman-teman kerja gitu. Dan teman-teman juga bisa pindah tempat kerja kalau ini. Nah, kalau yang tadi magang itu kita nggak bisa. Dan ini juga teman-teman bisa pulang kapan aja kalau teman-teman punya cuti dan teman-teman punya uang tentunya, karena beli tiketnya sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, apa aja sih persyaratannya untuk program caregiver? Nah, kalau caregiver itu sama banget sama yang kenshusei teman-teman. Tapi untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat persyaratannya di sini. Next, kalau ini persyaratan untuk bisa magang caregiver di Jepang. Persyaratannya itu sedikit berbeda dari magang kenshusei teman-teman, karena caregiver ini seperti yang dijelaskan di video sebelumnya khusus untuk perawat ya teman-teman. Nah, dan untuk dokumen yang disiapkan juga teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk dokumen yang perlu disiapin di program caregiver ini sama banget sama yang program kenshusei ya teman-teman. Kan statusnya sama-sama magang, jadi kalian sama-sama menggunakan visa pelajar. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini. Nah, sama banget kan teman-teman. Untuk biayanya juga sama seperti program kenshusei teman-teman. Tapi untuk lebih jelas teman-teman bisa lihat di sini. Untuk biaya juga sama teman-teman. Jadi totalnya kurang lebih di 35 juta. Untuk ketentuannya kalian juga bisa baca di sini ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu rinciannya, kalian bisa hubungi ke nomor WhatsApp aku. Nanti aku jelasin untuk semua detailnya. Nah, udah jelas kan teman-teman? Oke, kita lanjut aja ya ke program selanjutnya.
selanjutnya yaitu program sekolah di Jepang. Persyaratannya apa aja? Oke, kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau ini persyaratan untuk bisa sekolah di Jepang. Sebenarnya program sekolah ini dengan program magang itu sama-sama statusnya pelajar, teman-teman. Bedanya kalau kalian sekolah itu kalian mendapatkan pendidikan formal di kelas. Kalau magang kalian praktek kerja lapangan, jadi terjun langsung di dunia kerja, teman-teman. Nah, untuk sekolah ini memang persyaratannya lebih banyak daripada yang Kensusei tadi. Karena memang kalau sekolah ini teman-teman itu tidak ada penanggung jawab seperti perusahaan ketika kalian magang di Jepang gitu. Jadi memang yang perlu disiapkan itu agak lebih banyak. Terus apa aja dokumen yang perlu disiapin? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk dokumen yang perlu disiapkan di program sekolah ini sebenarnya lebih sedikit daripada yang program magang, teman-teman. Ya, namanya kalian daftar sekolah, selayaknya kalian mau daftar kuliah aja, dokumennya standar. Tapi kalau kalian mau daftar magang, itu dokumennya sama seperti kalian mau melamar kerja, teman-teman. Oke, sekarang untuk biayanya. Berapa sih biaya untuk sekolah di Jepang? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Untuk biaya sekolah di Jepang itu memang sangat mahal, teman-teman. Rata-rata biayanya di angka 80 sampai dengan 100 juta. Tapi banyak kok teman-teman yang lebih mahal dari ini. Untuk biaya sekolah itu tidak ada dana talangan ya, teman-teman. Jadi harus lunas sebelum kalian berangkat. Nah, biaya untuk sekolah di Jepang itu memang agak mahal, teman-teman. Tapi ketika teman-teman di sana, teman-teman itu bisa baito, teman-teman. Baito itu seperti kerja sambilan. Jadi setelah teman-teman pulang sekolah, teman-teman bisa kerja, teman-teman. Dan di tempat kami untuk teman-teman yang belajar atau sekolah di Jepang, baik itu untuk Nihongo Gakko ataupun Seimo Gakko, teman-teman akan dicarikan tempat untuk baito. Jadi teman-teman gak perlu ribet cari-cari tempat baito sendiri karena dari kita udah dicariin, teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah program yang terakhir yaitu Tokutei Gino. Nah, untuk program Tokutei Gino ini sebenarnya udah lama, teman-teman, tapi baru diefektifkan di tahun ini. Nah, penasaran kan apa aja? Nah, ini dia persyaratannya. Nah, yang terakhir ini adalah persyaratan untuk program Tokutei Gino atau program kerja khusus. Persyaratannya itu lebih banyak daripada yang magang. Ya, namanya juga kalian udah status pekerja, gaji kalian lebih besar daripada yang magang. Jadi, gak heran kalau persyaratannya juga lebih banyak, teman-teman. Nah, untuk dokumen yang perlu teman-teman siapin, itu kalian bisa lihat di sini. Berikut ini adalah dokumen yang perlu disiapin untuk program Tokutei Gino. Persyaratan umumnya aja lebih banyak daripada yang magang. Otomatis dokumennya juga lebih banyak daripada yang magang, teman-teman. Nah, detailnya kalian bisa baca di sini ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, dan yang terakhir, berapa sih biayanya? Ayo, penasaran ya? Oke, langsung aja kita lihat di sini. Nah, kalau soal biaya, rata-rata di angka 28 juta sampai dengan 38 juta. Untuk program Tokutei Gino ini ada perbedaan harga untuk yang ex-Kensusei dengan yang pemula. Ayo, penasaran kan bedanya apa? Kalau kalian penasaran, kalian bisa hubungi aku di nomor WhatsApp aku. Nah, untuk Tokutei Gino ini memang sangat murah, teman-teman. Jangan kaget, 3 juta teman-teman udah bisa pergi ke Jepang dan tinggal di Jepang. Ayo, berminat ya. Nah, sedikit informasi untuk Tokutei Gino ini. Jadi teman-teman, itu setelah 3 tahun itu teman-teman bisa bawa keluarga juga, teman-teman. Nah, terus juga untuk Tokutei Gino ini teman-teman juga bisa pulang, teman-teman. Jadi nggak perlu 3 tahun di sana stay gitu, enggak. Jadi teman-teman bisa pulang ketika teman-teman udah dapat cuti gitu. Karena teman-teman berangkat ke Jepang itu statusnya sudah pekerja, jadi bukan lagi pelajar, teman-teman. Sehingga teman-teman bisa pulang kapan aja ketika teman-teman punya cuti, dan juga atau ketika ada libur, teman-teman. Balik lagi ke perusahaan tempat teman-teman nanti bekerja. Nah, terus satu lagi info pentingnya untuk Tokutei Gino ini, bagi kalian ex-Kensusei atau yang sudah pernah pergi ke Jepang itu bisa banget ikutan lagi program ini. Nah, enak banget kan? Cuma 3 juta loh, teman-teman. Kalau teman-teman liburan aja
beli tiket sekali jalannya itu sekitar 3 juta lah teman-teman. Nah ini teman-teman cuma bayar 3 juta, teman-teman udah bisa pergi dan tinggal di Jepang. Udah gitu dapat gaji lagi di sana, ya kan? Nah, di slide terakhir ini adalah informasi yang pasti kalian tunggu-tunggu banget ya. Ayo, penasaran kan berapa gaji masing-masing program tersebut? Tada, ini dia detailnya. Kalian bisa baca di sini ya. Ayo, tertarik gak nih untuk ikutan program ke Jepang? Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Dari mana sih informasi ini yang aku dapetin? Nah, kebetulan untuk teman-teman subscriber aku atau teman-teman dekat aku tuh pasti udah tahu ya. Jadi memang 1 tahun ini aku sedang join dengan teman aku yang emang berbisnis di bidang ketenaga kerjaan ini gitu. Jadi teman-teman juga perlu ya, ketika teman-teman tahu informasi, teman-teman harus banget tahu sumbernya dari mana. Nah, kalau aku sendiri tahu karena memang aku sedang bergelut di bisnis ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp aku di sini. Dan juga bantu promosiin ya, karena siapa tahu nih ketika nanti aku udah ada 1000 subscriber, aku kasih program berangkat ke Jepang gratis loh. Mau kan? Jadi support juga ya YouTube channel ini, karena fungsinya YouTube channel ini ya salah satunya untuk berbagi informasi gitu. Nah, kalau teman-teman pengen banget ikutan nih, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp aku tadi. Lalu teman-teman, selain itu teman-teman juga bisa datang ke pusat pelatihan kami yang ada di Bandung. Nanti teman-teman bisa ikut pentasnya di sana. Tapi teman-teman gak usah berkecil hati kalau misalnya teman-teman ternyata jauh nih dari Bandung, terus teman-teman pengen kita datengin, itu bisa banget ya teman-teman. Caranya teman-teman harus cari peserta yang lain, minimal ada 50 peserta yang memang sudah mengisi form pendaftaran, dan juga kalau untuk yang magang tuh harus ada form yang berisi izin dari orang tua, nanti harus disampit ke aku kalau teman-teman mau kita datengin dan kita adain tes di daerah teman-teman. Gampang banget kan? Dan untuk pendaftarannya gratis teman-teman, gak dipungut biaya apapun gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin ada yang terdampak COVID ya teman-teman, mungkin ada yang habis kontrak atau yang misalkan memang sudah tetap lalu kena PHK. Nah, bisa banget ikutan program ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru lulus juga bisa banget nih teman-teman. Dan ada kabar bagusnya adalah di bulan Juli ini program ke Jepang itu sudah mulai dibuka lagi ya teman-teman. Karena memang kemarin itu di bulan Maret sampai dengan bulan Juni itu ditutup teman-teman, karena pemerintah Jepang itu belum menerima adanya keluar masuk aktivitas keluar masuk ke Jepang, dan segala program yang akan diberangkatkan ke Jepang pun ditutup. Tapi di bulan Juli ini udah dibuka loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat, ayo buruan teman-teman, karena udah banyak banget nih yang masuk pengen daftar, dan juga udah ada beberapa yang juga udah ikutan tes teman-teman gitu. Nah, ada juga yang tanya tesnya apa aja sih? Nah, kalau tesnya itu yang pertama yang ada tes matematika dasar, terus juga ada tes psikotes, dan yang selanjutnya juga ada tes fisik, ada tes kesehatan. Nah, kalau teman-teman udah lulus, teman-teman bisa langsung masuk ke asrama teman-teman untuk tadi belajar bahasa dan budaya. Tapi ada kabar bagusnya adalah kalau di tempat kami, kalau teman-teman yang udah punya skill bahasa itu nggak perlu lama-lama lagi di asrama. Kalau di situ kan ada ya bahwa keterangannya 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah bisa bahasa Jepang, begitu daftar, itu kita akan langsung masukkan ke tes bahasa. Nah, kalau tes bahasanya udah oke, teman-teman tinggal prepare aja, jadi bisa langsung berangkat deh gitu. Kenapa kita tulis 3 bulan sampai 6 bulan? Karena itu kan setiap orang beda-beda ya belajarnya, ada yang cepet, ada juga yang lama gitu teman-teman. Dan untuk biaya-biaya yang tadi perlu dibayarkan, sebetulnya kalau bisa aku sampaikan, biaya-biaya itu sebenarnya yang pertama untuk biaya medical check up, terus biaya pengurusan paspor, dan juga untuk biaya asrama teman-teman gitu. Jadi bukan untuk biaya-biaya yang lain. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan harus hati-hati juga teman-teman, karena sekarang banyak banget juga penipuan yang mengatasnamakan penyalur kerja gitu. Nah, di next video aku akan jelasin gimana sih teman-teman bisa
dapetin atau bisa pilih LPK yang benar-benar sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Tenaga Kerja. Nah, supaya teman-teman gak kena tipu teman-teman. Nah, penasaran kan? Nah, kalau teman-teman penasaran, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share videonya ke teman-teman kalian supaya kita bisa berbagi ilmu dan berbagi informasi satu sama lain. Stay tune di Cimo Channel, jangan lupa di klik tombol cintanya. Sampai ketemu di next video. Dadah!